Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatu ahlil jinan, fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qawlun min rabbir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana waghfir lana dhunubana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Mukarramah, Ibu Kepala Sekolah yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah, yang kami hormati dan kami ta'zimi seluruh Bapak Ibu guru, komite, tamu undangan yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dan yang kami banggakan seluruh adik-adik wisudawan wisudawati tahfidz MTSN 4 Karanganyar yang semoga selalu dibimbing Allah. Izin Pak, saya tidak bisa kalau di mimbar. Saya boleh kemana-mana Pak ya? Oke, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmatnya yang kita tidak bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bilang kepada hamba, jika engkau menghitung nikmat-nikmat yang aku berikan, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ada sebuah kisah, saya awali dengan sebuah kisah. Pada satu saat zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau berjalan ke sebuah pasar. Di tengah pasar beliau menemui seorang pemuda sedang mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi sembari berdoa, yang doanya ini aneh. Doanya adalah Allahumma ja'alni min ibadikal qalil, yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia, ya Allah, jadikan aku dari golongan hambamu yang sedikit. Apa maksud dari doa ini? Umar bin Khattab nanya sama pemuda tersebut, Bapak Ibu, wahai pemuda, engkau dapat doa ini dari mana? Rasul gak pernah contohin, sahabat gak pernah bacain, lalu engkau dapat doa dari mana? Pemuda tersebut menjawab sampai Umar bin Khattab ini tertegun, Bapak Ibu. Apa yang beliau katakan? Wahai Khalifah, aku dapat doa ini dari Al-Quran, yang mana Al-Quran mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, sangatlah sedikit dari golongan hambaku yang bersyukur. Jika Allah bilang sangat sedikit yang bersyukur, pertanyaannya, hari ini kita sudah bersyukur apa belum? Sudah. Bersyukur gak cuma alhamdulillah nih Bapak Ibu? Bersyukur ada dengan hati, bersyukur ada dengan lisan, bersyukur ada yang dengan perbuatan. Maka kami menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, antum semua bersyukur punya anak-anak yang soleh, solihah, hafid, hafidah, muaddib, muaddibah, yang semoga bisa membimbing panjenengan semua masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ucapkan yang pertama kepada
Wisudawan wisudawati, barakallahu fikum. Semoga antum semua bisa memegang amanah yang berat ini. Kenapa saya bilang berat? Karena yang namanya Al-Quran kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangankan 30 juz, satu surat saja antum semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, ini saya mau memulai dengan nasihat kepada orang tua. Ibu-ibu orang tua dari wisudawan boleh tunjuk tangan. Tinggi-tinggi. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Bangga punya anak seperti ini? Bangga. Siapa yang pengen masuk surga? Semua pengen masuk surga. Bapak Ibu pengen masuk bersama anak-anaknya? Ada sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala bilang, Jannatu adnin yadkhulunaha. Kelak ada segolongan orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bebas masuk surga mana saja. Ternyata yang bebas menentukan pengen masuk surga mana saja adalah keluarga penghafal Quran. Bukan hanya anaknya, tapi bapak ibunya juga. Coba ibu bapak yang di rumah ikut ngafalin Quran, tunjuk tangan. Yang di rumah enggak ikut ngafalin Quran, silakan angkat kaki. Ibu, kasihan anak-anak udah berjuang ngafalin Quran. Dengar gak tadi nasyidnya? Aku ingin jadi hafiz. Terus ku akan bertahan walau sulit, lahkan Allah beri aku kekuatan. Mereka semua pengen masuk ke dalam surga bersama bapak ibu. Sayangnya anak saja ngafalin Quran tidak cukup buat masuk keluarga, masuk ke dalam surganya Allah. Ada segolongan orang yang mana dia nanti masuk ke dalam surga bergandengan tangan, ibaratkan kita digelar karpet merah, disambut oleh para malaikat, bebas masuk surga mana saja, adalah keluarga penghafal Quran. Maka saya wasiatkan kepada bapak ibu semua yang belum ngafalin Quran, mulai dari sekarang ngafalin Quran. Ustaz, saya nggak bisa baca Quran. Belajar. Ustaz, saya nggak bisa belajar. Nah, silakan. Mau ngapain kalau hidup di dunia nggak belajar? Ibu, mohon maaf, ada sebuah kisah. Namanya Nenek Siti Aisyah. Nenek siapa? Siti Aisyah. Pernah ada satu kisah beliau. Ini benar, bukan fiktif bu. Ini adalah kisah nyata. Siti Aisyah itu, Nenek Siti Aisyah mulai ngafal Al-Quran umur 80 tahun. Bu, panjenengan ada yang 80 tahun sini? Saya kasih hadiah deh yang punya umur 80 tahun di sini ada? Gak ada. Nenek Siti Aisyah umur 80 tahun. Beliau ngafalin Quran karena beliau pernah mendengar sebuah kisah kalau jasadnya penghafal Quran ketika dikubur tidak dimakan oleh cacing tanah. Seketika itu dia ngafalin Quran, umur 83 tahun hafid Quran. Berapa tahun? 3 tahun. Per tahun berapa juz? 10 juz. Umur 80 masih kuat ngafalin Quran. Lah kita yang belum umur 80 ada aja alasan. Faktor Ustaz. Masuk telinga kanan, mental telinga kanan Ustaz. Ibu, mohon maaf. Ngafalin Quran itu bukan kemampuan yang berbicara, tapi bukan kemampuan tapi kemauan. Kita ngelihat ada anak umur 3 tahun 4 tahun hafal Quran, Masya Allah. Kita lihat ada Nenek Siti Aisyah, Masya Allah.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini saya wasiatkan kepada Bapak Ibu dulu nih, silakan jangan sia-siakan perjuangan anak-anak panjenengan ngafalin Quran. Coba kita ngebayangin ya, kita punya anak, kita punya suami, kita punya istri, kita punya satu kesempatan masuk ke dalam surga bergandengan tangan, sampai malaikat itu berjejer menyambut. Apa kata malaikat Bapak Ibu? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat bagi kalian yang sudah bersabar ngafalin Quran. Bapak Ibu, saya bilang sekarang, tugas kita bukan hafal 30 juz. Tugas kita adalah baca Al-Quran sampai akhir hayat kita. Jenengan hafal 1 juz, jenengan hafal 1 surat saja, tapi ketika jenengan menjaga, itu adalah hakikatnya hafiz Quran. Hafiz Quran itu bukan yang 30 juz. Jadi kalau tadi dibilang kepada Ustadz Muhammad Lauza Al-Hafidh, ya Allah, saya takut Bu, saya ini gak bisa ngejaga Al-Quran, takut. Ya, kalau Al-Hafidh itu udah 30 juz disebut. Dan saya juga menyampaikan, mohon maaf, saya bukan Ustadz, saya hanya tertuduh sebagai Ustadz. Lihat Bu, umur saya berapa nih Bu, kira-kira Bu? 27. 27, Masya Allah, salah. 25, Masya Allah, salah juga. Ya 17 tahun. 17 tahun, nah benar. Terima kasih. Ayo Ibu, ada yang bisa tebak umur saya? 35. Ya Allah, 35. Saya menangis. Berapa Bu? Saya lahir 2001. 23 bulan Juli baru ulang tahun. Jangan lupa kasih hadiah, oke? 23 tahun. Saya bukan ustadz, saya masih mas-mas biasa, nggak beda jauh umurnya sama adik-adik semua. Ya, cuman saya tertuduh sebagai ustadz. Punya ilmu sedikit, kita punya kewajiban untuk kita sebarkan. Oke, Bapak Ibu, mempersingkat waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran itu memiliki setidaknya 2 sifat. Nah, nanti dicatat baik-baik. Ada soal tanya jawab, dapat hadiah dari ibu kepala sekolah. Al-Quran punya 2 sifat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sifat Al-Quran di dalam surat Toha ayat 2. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Al-Quran memiliki sifat menyenangkan hati. Kalau kita baca Quran, adanya rasa bosan. Kalau kita baca Quran, adanya rasa malas. Kalau kita baca Quran, yang ada pengen cepat selesai. Jangan-jangan ada yang salah dalam hati kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena Ali bin Abu Thalib pernah mengatakan, lau taharatil qulub, kalau hati kita ini bersih, lan tashba, nggak pernah yang namanya kenyang membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita yuk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, celunting, WA masuk, jawab. Dah, simpen. Bismillahirrahmanirrahim, celunting, WA masuk, jawab lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, celunting, WA masuk. Shadaqallahul Adzim, belum baca apa-apa. Ya Allah, inilah ibadah rahmat Allah. Al-Quran punya sifat senang, Al-Quran punya sifat menyenangkan hati. Kalau kita baca Quran gak ada rasa senangnya, yang ada rasa malasnya, jangan-jangan ada yang salah dalam hati kita. Satu Bu, sifat Al-Quran menyenangkan hati. Yang kedua, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sifat Al-Quran yang kedua, menenangkan
Tuh, simpan Bu, sifat Al-Quran. Kita harus melihat, kalau kita tidak ada sifat Al-Quran dalam diri kita, patut dimuhasabai, patut diintrospeksi. Kita simpan. Yang kedua, saya mau menyampaikan, ada dua alasan setidaknya kenapa kita harus baca Quran. Bu, Bapak, ada dua alasan yang membuat kita membaca Al-Quran setiap hari. Yang pertama, dalam surat Al-Baqarah 121, Allah mengatakan, alladzina, ialah mereka, atainahumul kitab, yang diberikan kepada mereka Al-Quran, yatslunahu haqqa tilawati, mereka membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan. Ulaika yu'minuna bih, mereka adalah orang yang beriman. Wa may yakfur, barang siapa yang kufur, barang siapa yang malas, fa ulaika, mereka adalah humul khasirun, orang yang merugi. Ibu, saya kasih quotes. Ibu bawa HP? Ibu-ibu bawa HP? Bapak-bapak bawa HP? Keluarkan HP-nya. Buka WA, pasang status. Ikutin kata-kata saya, nanti dipasang status. Rugi di dunia, bisa coba lagi, diikutin. Rugi di dunia. Rugi di dunia, bisa coba lagi. Rugi di dunia bisa coba lagi. Rugi di akhirat, tidak bisa kembali. Rugi di akhirat, tidak bisa kembali. Coba ulang dari awal. 1, 2, 3. Rugi di dunia, bisa coba lagi. Rugi di akhirat, Tidak bisa kembali. lurus benar. Jangan buka usaha jualan cilok, enggak payu, ganti pindah tempat, enggak payu, ganti jualan Kentucky, enggak payu, ganti tempat lain, bisa coba lagi. Lah kalau kita udah meninggal, apakah kita bisa kembali, Bapak Ibu? Nggak bisa. Itulah mengapa Al-Quran itu banyak ayat-ayat penyesalan. Salah satunya dalam surat Al-Fajr. Ya laitani qaddamtu lihayati. Andai saja kemarin aku menggunakan hidupku buat berbuat kebaikan. Yang pertama, kita niatkan dekat sama Al-Quran agar tidak digolongkan menjadi orang yang merugi. Yang pertama. Yang kedua, saya cepatin. Al-Furqan ayat 30. Allah SWT mengatakan, wa qala ar-rasulu, Rasul berkata, melapor kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadu hadal qur'ana mahjura, telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan. Ibu, saya mau kita ajak berpikir, Bu. Kita tidak punya salah. Tetangga kita nyalahin, kita kecewa, kita takut, rasanya kita nggak punya salah, tapi disalahin orang, takut, dilaporin ke kecamatan, wah ini salah, takut kita, apalagi dilaporin ke polisi, kita nggak salah, pada takut rasanya. Lalu bagaimana ketika yang melaporkan itu Rasul, yang dilaporkan kepada Allah, kita memang benar salah, jauh daripada Al-Quran. Maka dari itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, saya selalu mengajak kepada diri kami sendiri, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Karena orang yang malas dekat sama Al-Quran itu dilaporkan oleh Rasul kepada Allah. Nah, kita akan melihat apa yang membuat kita harusnya takut. Ibu, saya tutup dengan sebuah ayat, bukan sebuah ayat, beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala bilang, "Wa man a'rada 'an dzikri", barang siapa yang jauh daripada peringatanku yaitu Al-Quran,
Apa janji Allah, Bu? Satu, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Maka Allah akan berikan semuanya penghidupan yang sempit. Orang yang jauh sama Al-Quran akan Allah berikan penghidupan yang sempit. Mungkin hartanya banyak, tapi tidak pernah yang namanya bersyukur. Mungkin hartanya banyak, tapi mungkin selalu merasa kurang. Mungkin hartanya banyak, tapi nggak pernah dapat kebahagiaan. Mungkin hartanya banyak, tapi dia tidak pernah menemukan rasa tenang. Jangan-jangan karena jauh dari Al-Quran. Janji Allah yang pertama, diberikan penghidupan yang sempit. Yang kedua, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang kita ngebayangin, Bu. Dan apa kata Allah? Dan akan kami bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Satu lagi, akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Ibu, Bapak, coba kita ngebayangin, hari ini kita bisa melihat, malam hari kita bisa melihat, kita tidur terlelap, bangun-bangun kita semua mata itu hitam semua, tidak ada gambar sama sekali. Mungkin kalau saya ngebayangin saya sebagai kepala keluarga, Ibu, ya, suatu hari naudzubillah, saya tidur, ya kan, saya belum nikah ya, saya tidur, ya kan, ibarat aja. Ketika saya bangun, mata saya hitam semua. Saya berkata kepada istri saya, Mi, apa mati lampu? Umi jawab, enggak, Mi, nyala kok. Saya bertanya kepada anak saya, Nak, apa mati lampu? Enggak, Mi, hidup lampu kok. Kok kenapa mata saya hitam semua? Coba bayangin, Ibu, kita yang udah bisa melihat keindahan dunia, satu saat Allah hilangkan begitu saja. Bagaimana perasaan Ibu? Hancurnya itu luar biasa. Maka inilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang malas dekat sama Al-Quran. Allah akan bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Orang itu yang buta berkata kepada Allah, Ya Rabb, lima asyartani a'ma, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, sedangkan dulu aku bisa melihat. Apa Ibu kata Allah? Kadzalika atatska ayatuna fanasitaha. Iya, kamu dulu bisa melihat, aku berikan kamu peringatan, namun kamu mengabaikannya. Sekarang giliran aku yang mengabaikan kalian. Kita tahu Bapak Ibu, Allah Maha Penyayang. Kita tahu Allah Maha Pengampun. Kita tahu Allah Maha Pengasih. Tapi orang yang jauh sama Al-Quran, Allah tidak main-main. Allah yang benar-benar balas dendam dengan kasih sayangnya tentunya. Allah akan bangkitkan dalam keadaan buta bagi orang yang jauh daripada Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Syafi'i pernah ditanya, wahai Imam, kenapa saya masih dihidupkan hingga saat ini? Imam Syafi'i mengatakan, karena dosa kita terlalu banyak dan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat. Manfaatkan umur yang masih Allah berikan, jangan disia-siakan. Kepada adik-adik, coba boleh tunjuk tangan wisudawan wisudawati mana? Tunjuk tangan. Sehat semua? Sehat semua? Sehat. Ustaz wasiat kepada antum semua, kalau satu saat antum semua punya barang berharga, oke? Emaslah itu, motorlah itu, uang banyaklah itu, antum titipkan kepada seseorang yang kalian percaya. Sudah kalian percaya banget nitipin ke dia, ternyata dia mengabaikannya. Dia asal taruh, dia tidak menaruhnya dengan aman, dia taruh asal-asalan. Kira-kira yang kalian akan lakukan apa? Satu, marah, betul? Yang kedua, kalian akan ambil harta kalian daripada orang itu, betul?
betul. Maka ketahuilah begitu juga kita dengan Al-Quran. Allah udah percaya sama kita nitipin Al-Quran. Jangan kita taruh asal-asalan, jangan kita mengabaikan, karena bisa jadi Allah mengambil lagi hafalan yang sudah kita punya. Adik-adik, saya nanya, capek atau enggak ngafalin Quran? Ulangi. Adik-adik, capek enggak ngafalin Quran? Capek? Capek? Enggak, benar jujur. Capek apa enggak? Capek. Gimana kalau rasanya udah capek-capek terus hilang? Gimana rasanya? Sedih dong. Nah, maka adik-adik yang baru 1 juz, 2 juz, 3 juz, 5 juz, mumpung masih sedikit, antum pertahanin. Jangan disia-siakan. Dan kepada adik-adik yang belum sampai target nih, Ustadz wasiatkan yang terakhir. Kisah pendek banget. Ada seorang badui ditemui oleh Rasul. Rasul ingin memberikan dia ghanimah, apa harta rampasan perang. Lalu orang badui tersebut bilang kepada Rasul, "Wahai Rasul, izinkan aku untuk ikut berjihad di jalanmu. Aku ingin ketika berjihad musuh menghunuskan pedangnya ke leherku." Gitu Bu, Bapak. Musuh menghunuskan pedangnya di leherku. Apa kata Rasul Bapak Ibu? Intasdukillaha yasdukka. Jika engkau jujur dengan niatmu, maka Allah akan kabulkan, maka Allah akan mudahkan, maka Allah akan realisasikan. Maka itu semua tergantung sama niat antum. Buat apa antum ngafalin Quran? Kalau antum ngafalin Quran karena Allah, benar-benar niat, maka bismillah, dengan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkannya. Bismillah, mulai dari sekarang semoga yang hadir pada siang hari ini hafal 30 juz semua. Amin. Jangan cuma amin. Tapi bawa Usaha juga. Oke? Yang pengen hafal 30 juz tunjuk tangan. Insya Allah. Tunjuk tangan. Saya doakan yang tunjuk tangan hafal 30 juz. Amin. Yang enggak tunjuk tangan hafal juz 30. Amin juga dong, amin. Khair. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi mohon maaf bila mana ada salah kata, salah sikap, salah ucap. Tahniah, selamat barakallahu fikum kepada wisudawan wisudawati MTSN 4 Karanganyar. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga antum selalu dan Bapak Ibu diberikan kekuatan untuk menjaga Al-Qur'an dalam diri anak-anak sekalian, sehingga panjenengan sekeluarga dimasukkan Allah ke dalam surganya bebas memilih dari pintu mana saja. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.